Jalan Trans Papua adalah jaringan jalan nasional yang menghubungkan setiap provinsi di Papua, membentang dari kota Sorong di Papua Barat Daya hingga Merauke di Papua Selatan, dengan total panjang mencapai 3.462 km. Total panjang tersebut terbagi untuk provinsi-provinsi di Papua, yakni Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Barat, dan Papua Barat Daya. Jalan Trans Papua memiliki arti penting sebagai infrastruktur penghubung antar daerah-daerah termasuk yang terisolasi. Pembangunan infrastruktur di Papua menjadi fokus pemerintah didasari atas tujuan yakni untuk menciptakan keadilan, mengurangi kesenjangan pendapatan dan kesenjangan antar wilayah, serta mengurangi tingginya harga di masing-masing wilayah. Hingga saat ini pemerintah masih terus menggenjot pembangunan Jalan Trans Papua. Sayangnya pembangunan jalan yang telah dinanti-nantikan sejak 2014 silam itu terhambat sejumlah kendala, salah satunya yakni kelompok kriminal bersenjata KKB. Selain itu, permasalahan logistik juga menjadi salah satu hambatan besar mengingat jarak dan medan yang harus ditempuh cukup berat. Namun demikian, pemerintah akan terus berkomitmen untuk mencapai target sepanjang mungkin untuk menyambungkan Jalan Trans Papua hingga akhir 2024 nanti. Akses dampak jalan dan pembangunan di kawasan perbatasan. Tahun yang sesudah kami menderita jalan pembangunan. Bapak Presiden sudah fasilitas pembangunan PLBN bersama PUPR. Kita di selatan sudah rasa aman. Dan itu pun juga masyarakat kami dari negara asing, mereka masuk ke NKRI. Mereka lihat situasi pembangunan di pesisir perbatasan. Mereka senang dan satu hari mereka bisa sampai di Kabupaten Bokendigul. Dan sore itu pun juga mereka bisa kembali dengan aman dan mereka punya keperluan, mereka belanja dengan aman, pulang dengan aman sampai di kampung. Betekun. Jembatan ini menghubungkan Kampung Sabron Yaru, kemudian Dosai, Maribu itu ke arah kota. Jadi ini akses utama. Jadi setelah ini diperbaiki, kami terima kasih sekali karena masyarakat bisa lewat lalu lalang, aktivitas bisa lancar seperti itu. Jembatan sangat membantu sekali untuk kami punya aktivitas harian, mulai dari anak sekolah, orang tua ke pasar, sampai yang mungkin bekerja di arah kabupaten atau provinsi seperti itu. Namun, tokoh perempuan yang bisa ucapkan terima kasih banyak buat pemerintah bahwa tadinya kami sengsara dengan jalan tentang Bapak program begitu Pak. Sekarang jalan sudah jadi, Mama sangat senang. Tadinya orang sakit yang segera antar ke rumah sakit, orang masih khawatir dengan jalan, terus sekarang tidak. Jadi untuk akses kami itu sangat luar biasa. Ikan, mau nelayan, mau petani, semua sudah sangat senang. Nixon Malbanat. Dan saya juga tinggal di Kampung Klagiwala. Awal pertama saya bangun Kampung Klagiwala ini susah. Saya susahnya sekali, betul-betul tidak ada akses yang sekarang jalan yang PUPR telah membangun sehingga detik yang ada ini setengah mati, dalam arti mau muat materialnya itu hampir berminggu-minggu tidak nyampe, paling di pertengahan mereka sudah buang. Aduh, kita ini kasihan, kita mau bangun mau secepatnya semaksimal mungkin juga tidak bisa. Dan saya juga ucapkan terima kasih PUPR sudah membangun jalan ini. Sekarang jalan ini sudah baik, saya bisa lewat. Saya dulunya setengah mati dari Makbon mau tembus Aimas. Tapi setelah jalan ini sudah dibangun, saya bisa tembus sampai di Aimas, dari Aimas saya bisa tembus ke Makbon. Dulunya jalan ini hancur sekali. Saya berterima kasih juga untuk Kementerian PUPR yang telah membangun jalan ini agar semua masyarakat bisa lewat dengan motor, dengan mobil dulunya lumpur, dengan motor tidak bisa tembus, dengan mobil juga kebanyakan patafer. Jadi mulai dari tahun 2022
2021 sampai 2024 ini ada jalan saya rasa bangga untuk kampung ini. Sampai kemarin jalan masuk saya bilang oke. Pemerintah ini terlalu baik, indah untuk kita. Orang Papua mereka bisa buka jalan untuk orang Papua ya. Ya, kita anggap tidak bisa menjadi. Terima kasih sekian saya sampaikan untuk Kementerian PUP. Mama waktu tahun 90 itu jalan ini rusak, kami susah. Perjalanan dari Aso saja ke AB, ke Jayapura itu 2-3 hari. Untuk Mama kan, Mama bersyukur karena ada pemerintah, maka Mama juga bisa lihat, bisa menikmati jalan yang bagus. Anak-anak juga aktivitas bisa lancar. Nah dulu setengah mati, susah. Jalan ini sebelumnya sangat berbeda dengan jalan Trans Papua yang lama. Jalan ini dulu itu masih berbatu-batu dan berlubang. Dengan adanya jalan Trans Papua, saya jadi lebih sering main di samping orang tua berumah di kabupaten. Dengan adanya jalan Trans Papua, transportasi makin gampang dan harga transportasi lebih murah. Tinjau pengguna jalan Trans Papua yang lain mengatakan bahwa keadaan ekonomi warga lebih baik dan untuk mencapai daerah-daerah terpencil menjadi lebih mudah serta meningkatkan potensi wisata. Keuntungannya mempermudah, lebih baik perekonomiannya. Kemudian bisa dilalui ke daerah-daerah terpencil. Kemudian meningkatkan potensi wisata. Jalan ini harus selesai sampai di Simpang Agamur menuju Kepi. Karena masyarakat kami ini terkandas di jalan menjual. Tidak bisa karena jalan rusak. Kami punya tanaman, pisang, kelapa, sagu yang kami kelola ini terkandas di sini. Hanya karena jalan rusak. Dan kami minta banyak terima kasih kepada Bapak Jokowi yang harapan kami harus selesai jalan. Kira itu saja harapan kami dari kami masyarakat Mingguan mewakili Distrik Nanduman Bapak Kabupaten Mati. Terima kasih banyak.